Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Kali ini saya akan memaparkan penjelasan tentang materi IMK pada pertemuan kelima, yaitu akan membahas tentang komponen IMK. Kemarin saya jelaskan ada 3 komponen utama IMK, yaitu manusia, komputer, dan interaksi. Untuk pertemuan kelima ini, saya akan menjelaskan tentang komponen IMK, yaitu manusia. Pada pertemuan keempat sebelumnya, komponen manusia sudah dijelaskan beberapa hal yang berkaitan dengan manusia. Manusia memiliki saluran input-output seperti komputer. Sedangkan saluran keluaran yang terdapat pada manusia antara lain adalah jari-jari atau tangan, kemudian mata, suara, yang merupakan saluran output yang dimiliki oleh manusia. Saluran masukkan keluaran input-output pada manusia atau keluarannya yaitu tangan. Tangan ini memiliki beberapa fungsi yang saling terhubung antara satu bagian dengan bagiannya. Dengan tangan yang bergerak, kita bisa berinteraksi dengan komputer, yaitu misalnya dengan menekan tombol-tombol keyboard ataupun keypad yang terdapat di dalam tangan. Dengan tangan juga biasanya bisa mendeteksi sensor atau reseptor yang ditransmisi ke otak untuk proses menghasilkan respon sesuai dengan sinyal yang diteruskan ke otot atau gerakan. Contoh misalnya kalau kita ngisi daftar ADIR, ada di beberapa perusahaan yang sudah menggunakan fingerprint, yaitu untuk mengetahui data karyawan dari sidik jari menggunakan fingerprint. Gerakan yang di tangan juga merupakan ukuran gerakan. Dalam hal ini biasanya terdiri dari speed dan akurasi. Dibedakan menjadi 2 speed dan akurasi, yaitu waktu terhadap reaksinya, apakah reaksinya itu cepat, dan waktu pergerakannya, bagaimana pergerakannya itu bisa terjadi di tangan masing-masing. Saluran berikutnya yaitu keluaran. Keluaran kita memiliki voice atau suara, di mana suara ini memiliki hal yang sangat penting bagi manusia untuk berbicara, untuk berkomunikasi. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna dan makhluk yang luar biasa. Peranan suara sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan manusia. Dan suara memiliki 3 komponen utama, yaitu pitch atau frekuensi suara. Antara manusia yang satu dengan manusia yang lain akan memiliki frekuensi suara yang berbeda-beda. Kedua, loudness atau amplitudo, lebar dan kekuatan suara. Di sini biasanya ada orang yang suaranya lemah lembut, ada yang suaranya mungkin agak keras sedikit. Nah, itu biasanya terdiri dari amplitudo atau lebar dan kekuatan suara yang dimiliki oleh seseorang. Kemudian yang ketiga adalah timbre. Timbre di sini adalah jenis dan kualitas suara. Biasanya manusia bisa mendengar suara dengan frekuensi 20 Hz sampai dengan 15 kHz. Memori atau otak manusia merupakan proses kedua dari input yang masuk dari alat panca indera melalui sensor-sensor yang terdapat di memori di dalam manusia. Memori itu ada yang jangka pendek, jangka panjang, dengan melakukan stimulus-stimulus sehingga bisa merespon ke semua bagian yang terdapat pada manusia. Ada beberapa fungsi memori yang dimiliki oleh manusia. Di antaranya adalah manusia akan selalu berhubungan dengan suatu ingatan-ingatan, baik itu ingatan di masa kecilnya, di masa lampau, masa yang berlalu, ataupun pada saat-saat ini. Sehingga memori manusia itu merupakan salah satu pengingat atau memori yang terdapat di dalam otak manusia. Memori manusia berisi semua pengetahuan dan perilaku serta urutan-urutan perilaku yang terdapat di dalam manusia. Jadi manusia itu bisa berpikir,
tingkah laku, pola lakunya, pengetahuan itu pasti dari memori yang diciptakan Yang Maha Kuasa kepada manusianya. Kemudian fungsi yang lainnya yaitu memungkinkan seseorang itu bisa melakukan tindakan yang berulang-ulang. Dengan adanya memori, manusia bisa menggunakan bahasa. Setiap negara menggunakan bahasa yang berbeda-beda. Kalau di Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Tapi Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki beraneka ragam bahasa. Menggunakan informasi yang baru diterimanya melalui indera. Jadi dari memori ini manusia bisa menggunakan informasi yang baru didengarnya, yang baru dilihatnya, sehingga bisa menceritakan kejadian-kejadian tersebut kepada orang lain. Kemudian yang lain lagi, beberapa fungsinya lagi, mengidentifikasikan pengetahuan yang pernah diterima dari pengalaman masa lalu. Banyak sekali beberapa fungsi-fungsi yang dimiliki oleh manusia. Banyak sekali fungsi memori yang dimiliki manusia, karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan Tuhan di muka bumi ini. Ada 3 jenis memori yang terdapat pada manusia, yaitu memori penyaring atau sensor, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori penyaring atau sensor biasanya bekerja sebagai tempat penyimpanan sementara. Dia menerima suatu rangsang dari indera. Indera yang ada di kita itu adalah misalnya panca indera, indera penglihatan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya. Isi memori itu akan selalu diperbaharui setiap kali kita melihat atau ada rangsangan dalam diri kita. Misal, tangan kita terkena silet atau pisau, kita menceritakan, waduh ngeri. Atau misalnya kita melihat suatu kejadian kecelakaan, itu akan terekam secara tidak sadar ataupun sadar di dalam memori sementara yang ada di dalam memori kita. Memori penyaring terdiri dari 3 saluran, yaitu ikonik, dia menerima rangsangan dari penglihatan atau visual, echoic, menerima rangsangan dari suara, dan haptik, dia menerima rangsangan dari sentuhan. Jadi di dalam memori penyaring, dia dibagi lagi menjadi 3, yaitu tadi ikonik, menerima rangsangan dari penglihatan, dari mata, kemudian bisa melihat segala macam hal. Echoic menerima rangsang suara. Kadang-kadang ada suara-suara tertentu yang mungkin tidak enak didengarnya, itu merupakan penyaring atau sensor di dalam diri manusia. Haptik, dia menerima rangsang dengan sentuhan. Contoh misalnya kalau orang falling in love itu disentuh atau pegang tangannya aja rasanya sudah seperti apa gitu ya. Itu hanya contoh saja. Sedangkan memori jangka pendek yaitu memori yang sangat singkat atau menyimpannya di data sementara dan biasanya dia cepat lupa atau sesaat. Karena namanya juga memori jangka pendek. Walaupun di sini tempat memproses ingatan, tetapi dia tidak bekerja lama, tetapi dia sesaat. Contoh misalnya, pada saat kita mau UTS ataupun UAS, biasanya kita ngafalin tuh baca. Tapi kenapa pada saat UASnya, soalnya sama dengan apa yang kita baca, tapi kadang-kadang lupa apa ya jawabannya. Tadi kayaknya saya baca deh. Tapi kayaknya tadi saya ada deh di bukunya gitu ya. Ada deh di halaman sekian, cuma saya lupa. Nah, itu salah satu contoh dari memori jangka pendek. Sedangkan memori jangka panjang, namanya juga agak panjang gitu ya, jangka panjang pastinya berdampak panjang selama hayat di kandung badan gitu ya. Nah, memori jangka panjang ini adalah memori yang diperlukan untuk menyimpan informasi ingatan dalam jangka waktu yang sangat lama. Merupakan tempat menyimpan seluruh ingatan, pengetahuan, fakta, informasi, urutan perilaku, dan segala sesuatu yang pernah Anda ketahui. Kapasitasnya sangat besar, kecepatan aksesnya lambat, tetapi proses penghilangan akan pelan-pelan. Contoh misalnya, Anda bisa mengingat memori waktu Anda SD. Anda bisa mengingat waktu memori pada saat Anda TK. Oh, dulu lagi TK seperti ini. Begitu lihat fotonya, oh iya ingat lagi memorinya.
Ya, tapi ada beberapa orang kadang-kadang maaf mungkin karena suatu kecelakaan dan lain sebagainya, dia amnesia atau kadang-kadang lupa beberapa memori yang diingat oleh dirinya. Ada dua cara menggali ingatan kembali dalam memori jangka panjang, yaitu episodik, urutan ingatan tentang suatu kejadian-kejadian yang Anda alami. Yang kedua adalah semantik, memori yang tersusun berdasarkan fakta, konsep, keterampilan, informasi semantik terbentuk dari adanya episodik. Misal contohnya, Anda lupa naruh atau bawa sesuatu deh. Biasanya orang kalau begitu bawanya tas handphone. Misalnya Anda lupa naruh handphonenya di mana. Begitu Anda ingat kembali, oh tadi saya dari ruangan ini ke sini, ke sini, ke sini. Oh jangan-jangan ketinggalan di ruangan yang di tempat tadi. Jangan-jangan handphonenya ketinggalan misalnya di toilet. Nah, itu adalah urutan ingatan tentang kejadian yang sudah Anda lalui walaupun baru beberapa saat. Demikianlah materi kali ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe di channel saya di Lili Indasari, mata kuliah interaksi manusia dan komputer. Terima kasih.